Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Surudin Mutawakil. Saya mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2023 Di sini saya akan menjelaskan tentang meta program untuk memenuhi tugas UJP 1 mata kuliah praktik profesional. Jadi meta program ini merupakan program yang terdapat dalam diri seseorang yang menetap. Meta program ini akan mempengaruhi, terdapat 3 yang akan terpengaruhi dengan meta program. Yang pertama ada perception dalam memandang informasi. Kemudian yang kedua ada processing, bagaimana cara mengelola informasi. Kemudian yang ketiga ada preferensi, lebih diutamakan atau disukai. Meta program ini mempelajari bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Kemudian beroperasi pada konteks tertentu, bisa jadi dalam konteks tertentu di away from, pada konteks yang lain dia toward. Meta program ini dapat dikenali ketika seseorang berbicara pola bahasa. Manfaat memahami konsep meta program yaitu berkomunikasi dengan orang lain lebih efektif dengan menggunakan meta program teman bicara, agar goal yang kita harapkan nantinya tercapai. Meta motivasi dari meta program ini ada 5, yaitu yang pertama ada arah motivasi, nanti di dalamnya ada toward, mendekati, away from, menjauh. Kemudian yang kedua ada sumber motivasi. Di dalam sumber motivasi ini ada sumber motivasi dari internal, kemudian ada eksternal. Kemudian yang ketiga ada dasar motivasi. Di dalam dasar motivasi ini ada opsional, kemudian juga ada prosedural. Kemudian yang keempat ada tingkat motivasi. Tingkat motivasi ini ada 2. Pertama ada proaktif dan juga reaktif. Dan yang terakhir, yang kelima, ada faktor motivasi. Yang pertama ada matching, kemudian yang kedua ada mismatching. Langsung saja di arah motivasi, yaitu ada toward, mendekati, bergerak menuju goal dan pencapaian. Termotivasi akan kesenangan, akan mencapai sesuatu. Selalu membicarakan reward, goal, target, dan apa yang akan mereka capai. Away from, menjauh. Jadi di dalam away from ini menghindari rasa sakit yang mungkin akan terjadi ke depannya. Kemudian banyak membicarakan apa yang tidak mereka inginkan. Kemudian lanjut di dasar motivasi, ada opsional dan prosedural. Opsional ini termotivasi untuk mengembangkan dan menciptakan sistem serta prosedur, tetapi kesulitan untuk mengikuti keseluruhan prosedur. Jadi makanya perlu asisten. Kemudian di prosedural, termotivasi untuk mengikuti cara-cara yang sudah terbukti berhasil. Harus ada aturan yang jelas. Kemudian tetapi bingung apabila tidak ada prosedur yang harus dijalankan. Selanjutnya ada sumber motivasi, ada 2, internal dan eksternal. Yang pertama internal, jadi perlu banyak sekali pertimbangan. Jadi mungkin yang memberikan motivasi internal itu rata-rata pada bilang ini terserah Anda, seperti itu. Kemudian hanya Anda yang bisa memutuskan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi atau lainnya. Kemudian motivasi eksternal, yaitu ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang siapa gitu konteksnya. Kemudian Anda akan merasakan manfaatnya di kemudian hari kapanpun itu. Kemudian saya sangat merekomendasikan Anda sesuai konteks yang dibahas. Selanjutnya ada faktor motivasi. Faktor motivasi itu ada 2, yaitu matching dan mismatching. Kalau matching itu mereka termotivasi untuk tetap tinggal pada situasi yang sama. Berbeda dengan mismatching. Kalau mismatching itu mereka termotivasi untuk berubah secara drastis dan cepat.
baik itu mungkin lokasi tempat tinggal, seperti contohnya sekarang saya merantau di Yogyakarta, padahal saya aslinya Jawa Timur, seperti itu. Tingkat motivasi, yang terakhir itu tingkat motivasi, ada reaktif dan proaktif. Kalau reaktif itu termotivasi untuk bertindak segera, bertindak dulu, baru berpikir. Tetapi untuk proaktif, termotivasi untuk menunggu. Dia tipenya menganalisis terlebih dahulu, mempertimbangkan dan beraksi. Jadi tingkat motivasi proaktif ini perlu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mereka bertindak. Mungkin sekian pemaparan metaprogram yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.